Oh ya, Odi, aku akan melakukan tes yang disebut seberapa beraninya kau. Dan inilah situasi pertama kalian. Seekor ular berbisa mendekati Aku tidak takut. dan seekor beruang raksasa abu-abu sedang Aku tidak menyerang. takut. Seekor singa pemakan Aku manusia tidak takut lepas. dengan seekor singa pemakan kucing. Pasukan monster dan serigala dan vampir sedang menyerang. Aku benar-benar tidak takut. Oh Garfield, keponakanku Drusilla dan Minerva datang berkunjung. Kunci pintu, malah jendela. Kita harus pindah ke jendela lain. Tolong. Ular, beruang, dan monster hanya bisa memakanmu. Tapi keponakan John ini, apakah kau tidak ingat mereka musim lalu? Pertunjukan 17? Ayo kita berdandan. Kami membencinya. Itu mungkin mereka. Kita harus sembunyi. Oh, di bawah kasur, John. Hai Paman John. Senang bertemu kalian, Minerva dan Drusilla. Bukan, aku Minerva dan aku Drusilla. Kami Minerva dan Drusilla. Kami ingin bermain dengan dia. Dia sangat manis. Iya. Mana Garfield? Garfield? Jangan khawatir, Odi. Meski kita harus tinggal di bawah ini seumur hidup, aku siap. Aku sudah tahu keponakan John mungkin akan kembali suatu hari. Jadi aku menyimpan 25 kardus lasanya kaleng. Aku harap aku bisa membawakan beberapa untukmu. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Mereka bisa memakaikan pakaian boneka, seperti yang mereka lakukan dulu. Tapi aku bertekad, aku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu padaku lagi. Berhenti, tolong, jangan membangkitkan masyarakat manusiawi. Dan bagian terburuknya, aku bahkan tidak kelihatan bagus dengan warna ini. Tunggu. Aku punya gaun pengantin yang bagus untuk kau coba. Kelihatan sangat cantik. Kami ingin bermain bersamamu. Iya, kami ingin main bersamamu. Kembali. Kucing lucu. Kucing lucu. Tunggu. Kucing lucu. Kucing lucu. Ayo kejar Itu tidak bagus. Kucing lucu. Kucing lucu. Kalian gadis-gadis tahu betapa sulitnya berlari dengan sepatu yang tinggi. Ya! Ya Tuhan, maksudku kejahatan. Kucing lucu itu bisa terbang. Ayo kita pakaikan dia seperti pramugari. Sayang, kau yang gemuk, cukup besar untuk ovenku. Aku minta maaf, Nyonya Cauldron. Apa dia seorang penyihir? Dia kelihatan seperti penyihir. Mungkin iya dan mungkin tidak. Tapi sayang, kau anak kecil manis. Dan sayang, kau anak kecil manis. Dan sayang, kau bukan. Hei sayang, kau benar-benar bukan Miss Universe, gadis. Anak-anak, biarkan Nyonya Cauldron pulang ke rumah dengan belanjaannya, oke? Oh, terima kasih. Dan mungkin kalian akan datang mengunjungiku sesekali. Anak gadis. Ayo ke dalam, aku akan bacakan cerita untuk kalian. Iya, aku ingin mendengarkan cerita tentang seorang penyihir. Iya, kami ingin mendengarkan Hansel dan Gretel. Ada penyihir Baiklah, di dalam. Hansel dan Gretel. Odi, awas kalau kau tertawa melihatku. Awas ya. Bagus. Dia benar. Lalu Hansel dan Gretel mengikuti rumah ramah roti ke rumah penyihir jahat. Penyihir jahat itu mengundang mereka ke dalam dan menawarkan mereka roti jahe. Jangan hanya berdiri saja. Kita harus mempersiapkan diri untuk mempertahankan diri. Cerita itu tidak akan bertahan selamanya. Aku akan menjalankan misi mata-mata untuk mencari tahu seperti apa musuh. Lalu penyihir jahat mencoba mendorong Hansel dan Gretel ke dalam oven, tapi mereka terlalu cepat untuknya.
Hei, lupakan soal itu. Itu tidak akan bisa menahan mereka. Ngomong-ngomong, aku punya ide. Hah? Aku harus ke pasar untuk membuat makan malam tamu kita. Awasi Drusilla dan Minerva selama aku pergi ya. Aku mengandalkanmu, Garfield. Kau telah melakukan kesalahan ini sebelumnya. Kucing lucu. Ini adalah waktu yang tepat, Odi. Kita harus bertindak cepat. Kucing lucu. Yuhu. Kami punya gaun yang bagus untuk kau coba. Lihat Drusilla. Kau Drusilla, aku Minerva. Benar, aku tidak bisa membedakan kita. Ada permen. Ini sangat enak. Remah-remah roti seperti dalam cerita. Mereka akan mengikuti kita ke rumah Nyonya Cauldron. Kalian datang mengunjungiku. Kalian sangat manis. Silakan masuk dan kita akan minum teh. Aku suka teh. Aku mau minum coklat panas. Oh, masuklah. Banyak yang bisa kita bicarakan. Aku akan menjauhkan mereka selama aku melakukan sesuatu yang sangat penting. Tentu saja tidur. Nyonya Cauldron Malang, wanita yang aneh, selalu berpakaian seperti penyihir jahat. Hei, bagaimana kalau dia penyihir jahat? Nah, tidak ada hal yang seperti itu. Dan selain itu, ini bukan Halloween. Aku ngantuk sekali. Wih, ramuan bagusku. Aku hanya perlu menambahkan beberapa mata kadal, 3 ons kuku kaki gagak. Dan bahan terakhir, 2 keponakan kembar nakal. Tolong, maksudmu penyihir tua jahat. Kau tidak akan lakukan ini kalau teman kami Garfield ada di sini. Ya, temanmu Garfield tidak ada di sini. Dan meskipun dia ada, dia terlalu gemuk dan malas untuk menolong kalian. Tolong, Garfield, di mana kau akan selamatkan kami? Dia penyihir jahat. Dia penyihir jahat. Dan dia akan melakukan sihir jahat kepada keponakan John. Aku harus menyelamatkan mereka. Tunggu sebentar. Ya, sepertinya aku harus. Baiklah, sampai jumpa, Drusilla. Lalu memberitahumu kau adalah Drusilla. Aku kira aku adalah Minerva. Itu tidak masalah. Kalian berdua adalah bahan. Lepaskan ada kerak menjengkelkan itu. Hei, apa kau tahu cara membuat masuk pintu heboh atau apa? Oh, ini sempurna. Aku punya resep yang memanggil kambing. Dan jam segini dari mana menurutmu kau akan mendapatkan kambing? Hah? Alah, Pasti lakukan dengan cara mudah. Oh. Kau pernah berpikir untuk menukarkan ini dengan sebuah penghisap debu? Semoga mendapatkan pendaratan bagus. Garfield!
Garfield! Apa yang terjadi? Di mana aku? Garfield, di mana Drusilla dan Minerva? Penyihir jahat meletakkan mereka ke dalam panci kembar. Aku harus menyelamatkan mereka. Drusilla, Minerva, jangan khawatir. Garfield datang menyelamatkan kalian. Jangan masukkan mereka ke dalam resepmu, dan jangan. Oh, halo kucing lucu. Apa kau datang untuk bergabung dengan kami? Kami sedang minum teh bersama Nyonya Cauldron. Dan kami sedang belajar segala macam yang menarik. Kalian tahu ini semuanya adalah mimpi. Kenapa kau tidak memberitahuku? Terima kasih untuk percakapan yang menyenangkan, Nyonya Cauldron. Dan semua hal yang kau ajarkan pada kami. Oh, kembali dan datang kapan saja, sayang. Dah. Terima kasih sudah datang menjemput kami, Garfield. Nyonya Cauldron sudah meyakinkan kami kalau kami tidak akan mendandanimu lagi. Wow, Ji. Sepertinya semuanya berubah jadi menyenangkan setelah semua ini. Dia akan membuat seekor kambing besar. Ayo kita buat yang besar. Aku tidak merasakan seperti rasanya untuk makan malam-malam ini. Untuk beberapa alasan, beh, aku punya keinginan untuk kaleng tua. Miau. Aku menyukai hari-hari ketika bunga bermekaran dan dedaunan di pohon hijau. Dan luar biasa mereka bukan plastik. Hari yang dimana dunia harus dibingkai dan digantungkan di galeri seni. Hari yang dimana tidak ada yang bisa menggangguku dari perdamaian dan ketenangan tidur dari tempat tidur bunga. Garfield, makan siang sudah siap. Hari yang dimana bunga-bunga bisa menunggu ketika makan siang sudah siap. Ayo, Di, berita apa? Beritahu aku nanti. Aku mau makan. Ini dia teman-teman, aku buat untuk kalian. Cepat, gaya lambat. Terima kasih, Odi. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku selalu bersin belakangan ini. Refill, tolong. Tidak selalu. Ini hanya saat aku di dekatmu. Moi. Mungkinkah aku alergi terhadap kucing? Bukan, Tuan Arbaka. Tes menunjukkan kau tidak alergi terhadap bulu kucing. Tapi aku terus bersin setiap kali di dekat Garfield. Dan aku tidak bersin sekarang. Apa kau yakin, dokter? Nah, berdasarkan ini, kau hanya alergi terhadap sedikit hal, ya, seperti bunga goldenrod dan asparagus panggang, bukan bulu kucing. Lalu kenapa aku bersin di sekitar Garfield? Ada satu kemungkinan, di TV malam ini ada acara tentang ini. Sepertinya kau harus menonton. Dan tolong diperhatikan, kadang-kadang bersin bukan disebabkan oleh dingin atau alergi. Kadang-kadang disebabkan oleh amarah. Amarah? Tapi aku tidak marah pada Garfield. Ya, tidak setiap saat. Kau lihat, amarah adalah marah yang kau sembunyikan. Kadang-kadang kau bahkan menyembunyikan dari dirimu sendiri dan kau tidak tahu ada di dalam dirimu. Tapi harus keluar entah bagaimana. Dan kadang-kadang ia keluar dalam bentuk bersin. Oh, itu konyol sekali. Jika ini masalahnya, kau harus berurusan dengan kemarahan. Atau menghindari apapun yang membuatmu marah. Ayo kita makan malam. Aku memasak kalkun panggang yang besar dengan segala perlengkapannya. Dokter yang payah. Aku tidak marah terhadap Garfield dan itu tidak membuatku bersin. Garfield, kau makan semua kalkunnya? Kau makan semua perkedel dan isian serta puding jagung dan gulungan? Apa kau tahu malu, Garfield? Apa kau menyisakan sedikit untuk kami? Ini buat harapan. Aku berharap untuk kalkun lain. Tidak. Keinginanku terkabul. Aku tidak mungkin alergi pada Garfield. Mungkin aku harus makan sejenis obat bersin.
Aku sedang meneliti sesuatu secara online. Ingat, Odi, segalanya yang kau baca di internet itu adalah benar. Situs ini mengatakan memakai bawang putih bisa menyembuhkan bersin. Oh, aku butuh bawang putih. Selusin bawang putih. Ini bisa menghentikan bersinku dan Liz tidak akan mendekatiku selama sebulan, tapi ini akan menghentikan bersinku. Oh, aku harus mencoba yang lain. Seseorang bilang mandi air panas bisa menyembuhkan bersin. Dan kelihatannya berhasil. Ini lucu. Aku ingin menyalakan air dan aku menemukan bak mandi sudah penuh. Lalu aku masuk ke dalam. Hei, apa yang kau lakukan di bak kepitingku? Butuh lebih banyak garam atau lebih sedikit jol? Panaskan lampu. Itu akan menghentikan bersin. Ini harus dilakukan. Ini, aku menambahkan mentega cair. Itu dia. Besok pagi aku akan menonton dokter itu di TV. Seperti yang kukatakan dalam pertunjukanku, Tuan Arbuckle, bersin bisa disebabkan oleh amarah. Kucingmu ini beritahuku semua yang dia lakukan. Ya, dia sudah tidur. Dan apa lagi? Dia makan. Iya, apa lagi? Itu saja. Itu saja. Ya, sesekali dia menyiksa anjing kami Odi atau tukang pos. Oh, bagaimana tepatnya dia menyiksa anjing ini? Bagaimana tidak? Minggu lalu misalnya, dia mengambil satu kotak campuran gelatin, kemudian dia menuangkannya ke dalam piring air Odi. Aku mengerti. Aku mengerti. Sekarang, apakah kau marah terhadap kucingmu karena melakukan Marah? ini? Ya, mungkin sedikit marah, tapi tidak. Aku tidak marah pada Garfield. Nah, baiklah. Kau mengatakan dia telah melakukan sesuatu terhadap tukang posmu? Hampir setiap hari. Seperti Garfield menunggunya. Suatu hari, dia mengambil pembersih debu kami. Sekarang, apakah itu membuatmu marah terhadap kucingmu, Tuan Arbuckle? Katakan dengan jujur. Ya, aku. Tidak. Aku tidak biarkan hal itu menggangguku. Aku hampir melakukannya. Sekitar 3 minggu lalu. Aku tahu, kau berpikir truk es krim akan tiba sebentar lagi dan kau menginginkannya. Jawabannya adalah tidak. TIDAK. Aku tidak merasa seperti berjalan di pinggir jalan. Sepertinya suara truk es krim itu sudah semakin dekat. Bolehkah aku membelinya satu? Baiklah, Tuan Arbuckle. Sudah jelas apa yang membuatmu bersin. Kau tidak dapat menghindari bahwa kau marah terhadap kucingmu. Aku marah pada kucingku. Aku tidak ingin mengatakan itu, tapi kau benar, dokter. Aku marah pada kucingku. Aku marah pada kucingku. Ayo, katakan itu, Tuan Arbuckle. Aku marah pada kucingku. Kau harus mengakuinya kepada seluruh dunia. Aku marah pada kucingku. Lebih keras, Tuan Arbuckle. Aku marah pada kucingku. Siapa yang melakukan teriakan itu? Aku marah pada Seseorang kucingku. yang marah pada Aku kucingnya. marah pada kucingku. Apakah dia benar-benar marah terhadap Aku marah kucingnya? pada kucingku. Dia terdengar benar-benar marah pada kucingnya. Aku marah pada kucingku. Oh, dia mungkin Arbuckle. Oh, orang yang bersama kucing itu makan semua lasanya. Aku melakukannya, dokter. Aku mengeluarkan kemarahanku. Aku mengakui aku marah pada kucingku. Bagus, anakku.
Sekarang kau hanya perlu melakukan satu hal dan kau akan menyingkirkan bersinmu untuk selamanya. Apapun? Apa itu? Nah, sekarang tentu saja kau menyingkirkan kucingmu. Tentu saja, aku akan menyingkirkan kucingku dan kemudian aku tidak akan bersin dan menyingkirkan kucingku, menyingkirkan Garfield. Tentu saja dia membuatmu bersin dan seperti kau akui, kau marah padanya. Tapi aku tidak bisa menyingkirkan Garfield. Itu seperti menyingkirkan tangan kananku. Pikirkan lagi, Tuan Arbuckle. Jika kau tidak punya keberanian untuk menyingkirkan kucingmu, apakah kau tahu apa yang akan orang katakan terhadapmu? Ya, terima kasih dokter. Pemuda yang aneh. Aku tidak mengerti kenapa dia tidak mau menyelesaikan masalahnya. Pasien sudah pergi? Bagus. Ini adalah ulang tahun pernikahan kita, kau tahu? Dan kau harus mengantarku ke rumah ibuku. Ya, ya sayang. John pulang. Odi, aku sudah putuskan aku banyak menyusahkan John akhir-akhir ini. Ya, aku mengambil hatinya setidaknya setahun sekali. Aku akan memberikannya kado untuk minta maaf. Garfield, aku menemukan bahwa penyebab bersinku karena aku marah padamu. Nah, aku sudah memutuskan sesuatu. Tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku tidak akan marah padamu lagi. Tidak peduli apapun yang kulakukan? Wow, baiklah. Ini sesuatu untukmu. Oh, kau memetikkanku bunga. Bagus sekali, Garfield. Kau memetik bermacam-macam bunga. Kau punya aster, daffodils, dan goldenrod. Goldenrod? Ya, goldenrod sudah mekar di luar akhir-akhir ini. Dan aku suka tidur di dalamnya dan berguling-guling di atasnya. Kau berguling di atas goldenrod? Dan bunga yang... Aku alergi. Itulah yang membuatku bersin. Dan aku mencoba semua obat, lalu pergi ke dokter, dan semuanya karena itu. Aku marah padamu. Aku marah padamu, Garfield. Tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku tidak akan pernah marah padamu lagi. Itu belum lama. Aku marah pada kucingku. Aku marah pada Pria kucingku. malang, suaranya kedengaran seperti Aku dia marah pada demam. kucingku. Atau mungkin alergi dengan Aku marah goldenrod. pada kucingku. Aku marah pada kucingku. Semua ini terjadi karena dingin. Malam dengan hujan badai. Aku tahu karena aku ada di sana. Odi, tidak ada yang peduli kau di sana. Intinya bahwa aku ada di sana. Baiklah, sekarang di mana aku? Oh ya, mimpi buruk itu dimulai dengan kedatangan beberapa pengunjung malam tanpa pemberitahuan. Siapa yang datang malam-malam begini? Itu adalah Tante Ivy. Apa kau akan mengundangku masuk? Atau aku diharapkan untuk berdiri di sini sepanjang malam dalam hujan? Aku memilih sepanjang malam di luar dalam hujan. Kejutan yang sangat menyenangkan, Tante Ivy. Silakan. Ayo. Apa yang membawamu kemari? Koper bukan pertanda baik. Ada pohon tumbang mengenai saluran listrik di luar rumahku. Mereka membutuhkan 1 minggu supaya listriknya menyala. Jadi aku kesini. Aku melihat kau masih memiliki 2 makhluk kudisan ini. Penuh kuman, kau tahu kan? Ya, penuh kuman, sangat menular. Tante Kuman menguakan.
Nah, setidaknya itu menutupi sebagian wajahnya. Harold. Apa yang terjadi dengan sandal kelinci lucu yang kau belikan untukku? Mereka hidup. Tidak masuk akal. Tidak ada yang dengan setengah otak memakai sandal yang kelihatan menyedihkan seperti itu. Kebetulan aku punya sepasang seperti mereka. Maksudku kau melakukannya. Itulah Tante Ivy dan John bukan apa-apa. Sandal kelinci. Orang seharusnya memakai sandal masuk seperti punyaku ini. Sandal yang kelihatan seperti wortel besar. Tante Ivy benar, film ini konyol. Ayo tidur, sudah malam. Hei, dengan begitu menjadi semakin menarik. Tante Ivy, kenapa kau tidak tidur di kamar tidurku? Aku sudah merencanakan untuk itu. Hanya memastikan hewan-hewan itu tidur di luar. Mereka kotor dan berkuman dan... Odi, kau mengambil sandal kelinciku. Tante Ivy, bukankah mereka kelihatan seperti di film tadi? Aku tidak akan ke tempat tidur sebelum kau menyingkirkan barang-barang menjijikan itu. Tenanglah Tante Ivy, itu kan cuma film. Singkirkan mereka. Baiklah, sandal kelinci tidak akan melukaimu. Tidak, tapi membuat wanita gemuk jatuh kau bisa. Berani menginjakkan kaki ke ruanganku dan kalian akan menyesal pernah bertemu denganku. Sudah sedikit terlambat untuk itu. Malam teman-teman. Odi, ambil. Siapa itu? Siapa itu? Sandal kelinci. Tante Ivy, apa semuanya baik-baik saja? Sandal kelinci. Mereka mengikutiku. Mereka tidak ada di sana lagi. Di sana tidak ada apa-apa, Tante Ivy. Aku tahu apa yang aku lihat. Mungkin dua hewan peliharaanku di sana yang sedang mempermainkan. Garfield dan Odi, apa mereka melakukan sesuatu yang jahat padamu? Aku mungkin sedang bermimpi. Aku kira aku melihat. Malam, Tante Ivy. Selamat malam, teman-teman. Aku perlu tidur. Mungkin penyumbat telinga ini bisa membantuku. Sudah pergi, cepat sekali. Baiklah, cepat kembali. Hei teman, kalian dianugerahi Oscar sebagai efek khusus terbaik. Kami memiliki kesepakatan. Ups, maaf, ke sana kalian pergi. Ini adalah kesepakatan. Kau ada yang lain yang ingin kau takuti di sini? Wow, kalian benar-benar ahli dalam hal ini. Garfield, kami tidak melakukan apa-apa. Sandal kelinci. Mereka hidup.
Tante Ivy, Garfield, Odi. Apa kalian ingin mengatakan sesuatu padaku? Belakangmu. Aku akan telepon polisi. Halo? Ya benar, mungkin mereka akan percaya seseorang menelpon dan mengatakan aku ingin melaporkan sepasang kelinci jahat. Apa? Berikan alamatnya. Kami akan segera ke sana. Jacob, kita punya 743 di tangan kita. Oh tidak, sandal kelinci jahat. Ayo, kita menuju. Hati-hati teman. Ingat bagaimana kau dilatih untuk situasi seperti ini. Daerahnya sudah aman. Ganti. Pajak dolarmu saat kerja. Hei, aku mengenalmu. Kau ilmuwan gila yang pernah menjedot kucingku ke TV, kan? Para animator menggunakan kembali rancangan karakter lain dari musim lalu. Apa kau tahu sesuatu tentang sandal kelinci jahat itu? Tentu saja, aku adalah ilmuwan gila. Kami mengetahui segalanya, tapi kami merahasiakan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan kepada penduduk. Betapa bijaksananya kalian. Sandal kelinci hanya hidup pada malam bulan biru yang terjadi satu kali setiap 255546 tahun. Jadi sandal kelinci hidup pada bulan biru. Bukan hanya itu, mereka juga cenderung untuk tumbuh secara eksponensial yang mengkhawatirkan. Jangan khawatir, cahaya siang hari akan membuat mereka kembali ke semula, diri mereka yang asli. Dan berdasarkan perhitunganku, matahari akan terbit tepat dalam 5 jam lagi. 5 jam? Seluruh kota akan hancur dalam 5 jam. Kita harus melakukan sesuatu. Kemurahan hati memang bisa melakukan sesuatu. Sepanjang malam latihan salon, itu di sisi lain kota. Kita perlu semacam umpan. Dan itu adalah umpan sempurna yang berdiri tepat di depanmu. Kenapa kalian semua menatap pada sandal wortel kesayanganku? Turunkan aku, lepaskan aku. Atau aku akan membuat kalian ditangkap. Ini dia, sepanjang malam latihan salon. Untuk liburanku, aku akan pergi ke suatu tempat yang semanis diriku. Tapi tidak ada tempat yang semanis itu, Garfield. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Normal, kau tahu betapa seringnya aku menyuruhmu pergi? Nah, kali ini adalah untuk kebaikanmu sendiri. Tapi aku belum menyelesaikan gaya bulu tropisku. Silakan. Aku hanya manis tidak bersalah. Dengar. Miau. Miau. Sepertinya ini saatnya untuk sedikit cahaya musim panas. Dan dari tenggorokan mereka datang golongan ini. Jeritan seram, setengah horor dan setengah ketakutan. Benar-benar tidak manusiawi dan... Garfield, kau benar-benar mengada-ngada. Tentu saja tidak. Tanya Normal. Semuanya benar setiap kata-katanya. Keesokan harinya, polisi pergi dari pintu ke pintu dan mengumpulkan setiap pasang sandal kelinci di lingkungan hanya untuk keamanan. Tapi tentu saja bagian yang terbaik adalah... Setelah apa yang kau dan kucingmu lakukan padaku, aku tidak akan kembali. Tidak dalam jutaan tahun. Itu berarti sekitar 8 minggu. Hei, tapi aku akan ambil apa yang bisa kudapat. Lalu, kami hidup bahagia selamanya. Hebat, Garfield. Tapi bukankah ada bulan biru lain di dalam ceritamu? Siapa yang peduli? Semua sandal kelinci sudah pergi. Ya kan, Odi? Odi? Odi!
Aku sedang tidur siang. Aku layak mendapatkannya. Setelah semuanya, aku baru saja menyelamatkan seluruh planet. Itu benar, seluruh planet dan semuanya. Kau termasuk. Kau lihat, semuanya menatap, jatuh di luar angkasa, dan maksudku jauh luas. Mereka memiliki rantai restoran siap saji populer. Mereka ada di semua galaksi. Kalian akan menemukan hampir di setiap asteroid. Selamat datang di Ayam Nuklir Neptunus. Bolehkah aku membawa pesananmu? Aku menginginkan sayap ayam berukuran Jupiter yang sangat renyah. Paket Jupiter yang sangat renyah. Oh, dan tambah salad. 1 salad. Terima kasih. Sekarang kau mungkin bertanya bagaimana aku tahu tentang ini, kan? Baiklah, aku sudah menonton kartun ini sebelumnya. Jadi restoran ini dimiliki oleh seseorang yang sangat tidak baik. Apa maksudmu? Aku tidak bisa membuka restoran lain. Tidak ada yang memberitahuku apa yang tidak boleh aku lakukan. Tapi Komandan Harlin, kita tidak memiliki ayam yang cukup. Mungkin tidak. Tapi kita akan. Ikut denganku. Kemana kita akan pergi? Mengantisipasi kebutuhan ini, aku mendirikan pos penelitian rahasia di bumi. Tidak ada waktu sama sekali. Mereka melesat ke bumi, di mana beberapa yang kau kenal akan berhenti untuk makan. Kita masuk hanya untuk makan makanan ringan. Apa kau tahu seperti apa makanan ringan itu, Garfield? Apa kau tahu apa itu pertanyaan bodoh, John? Meskipun kau mengambil semua ayam di planet ini, tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhanmu, Komandan. Itulah kenapa kita mengembangkan sebuah sinar yang akan mengubah pria, wanita, dan hewan di planet ini menjadi ayam. Bawa contoh percobaannya, dan kita akan melihat bagaimana cara kerjanya. Pepperoni dan jamur, sosis dan zaitun hitam, meat lover spesial. Ayayay, berikan ke beberapa ruangan, Garfield. Aku sedang membuat lasagna. Aku tidak melihat pengirimmu bekerja hari ini, Vito. Oh, aku baru saja mengirimnya, mengantarkan pesanan ke seberang jalan. Tidak, Sebentar dia lagi tidak dia akan akan kembali karena pengirim itu telah menjadi ayam yang dikirim. Tapi aku baru datang untuk mengirimkan pizza. Berdiri saja di sana untuk sementara waktu. Sinar ini akan benar-benar mengubahnya menjadi... Ya, seekor ayam. Aku harus kembali ke restoran Vito. Kau pembuatku berikan. Berhasil. Apakah kita bisa menggorengnya sekarang? Belum. Pertama, aku harus membombardir seluruh kota. Ayam, ayam. Semua orang terkena sinar. Ini bekerja lebih cepat daripada yang lain. Tapi segera, semuanya akan menjadi ayam. Semuanya? Ya, semua makhluk bumi. Kecuali orang-orang yang saat ini makan banyak keju ricotta, saus tomat, dan juga pasta. Siapa yang bisa bayangkan bahwa banyak keju ricotta, saus tomat, dan pasta rasanya begitu lezat? Itu luar biasa. Hei Odi, ada apa? Hai Odi, itu adalah ayam tiruan terburuk yang pernah kulihat. Dan itu adalah yang terbaik.
Apa yang harus kulakukan? Aku tahu. Aku akan bertanya pada John. Kita harus pergi, Garfield. Kita harus membatalkan untuk pulang ke rumah dan Katakan padaku bukan begitu. Katakan padaku John dan Odie tidak akan berubah menjadi ayam. Ayam Itali, ayam parmesan. Aku harus keluar dari kandang ini. Restoran. Tolong! Aku butuh pertolongan, banyak pertolongan. Polisi? Mereka menolong. Polisi, polisi! Aku ingin melaporkan 2 orang dan seekor anjing dengan misterius berubah menjadi ayam. Tolong! Siang hari hal gila terjadi. Sementara ayam-ayam tersebar ke negara bagian, gubernur segera mengadakan konferensi pers. Ini mengerikan. Ini adalah bencana. Tidak boleh lebih buruk. Biarkan ini menjadi pelajaran untukmu. Jangan katakan tidak boleh lebih buruk. Sesuatu selalu akan mencari cara untuk lebih buruk. Ia mendarat di taman, di mana ia bertemu dengan Komandan Harlin jahat. Ini membutuhkan banyak perjalanan, tapi kita akan mengangkut semua ayam ke rumah. Aku sudah tidak sabar untuk mulai menggoreng mereka semua. Hah? Menggoreng mereka semua? Bagaimana komandan akan membawa mereka semua ke dalam pesawat luar angkasa kita? Sederhana, ayam menyukai jagung. Aku harus menemukan cara untuk masuk ke dalam. Dan kemudian aku bergabung dengan prosesi unggas. Dan aku harus berhasil. Kecuali aku mengingat sesuatu yang mengerikan. Hacu! Aku alergi bulu ayam. Hacu! Bukankah kau akan mengatakan kesehatan? Hentikan kucing itu. Dia harus berubah menjadi ayam sekarang. Aku jadi ayam, mengubah semuanya menjadi ayam. Kau melihat orang ini hanya punya satu ide? Aku capek. Kalian lihat, mereka berdua dengan ekspresi benar-benar bodoh. Sepertinya mereka melanjutkan Kau sebaiknya menyerah. Aku terjebak. Perpisahan teman kucing. Aku berharap aku setampan ini saat aku jadi ayam. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa lolos dari sinar transformasiku, kucing. Apa kau kebetulan makan banyak lasanya? Baiklah, itu menjelaskan. Tapi kau tidak akan makan itu lagi. Kau dengar? Mulai sekarang sampai kau disajikan di dalam ember. Ini makan untukku. Bukan aku. Bukan aku. Oh tidak, semua ayam habis. Tapi tunggu, sekarang kesempatanku untuk mencoba ayam-ayam bumi ini. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana aku bisa mengubah semua orang kota kembali menjadi orang-orang kota? Kelihatannya kau sangat nikmat.
Hei, ini mungkin berhasil. Jangan khawatir, kau akan menjadi lezat. Sekarang di mana spatula itu? Jadi bagaimana kau berharap seseorang mencegahmu bertaburan di mangkuk salad? Menurutku kita bisa buat kesepakatan dan kita sudah sepakat. Dan aku akan mengatakan ini untuk orang itu. Dia adalah ayam dari firman-Nya. Dia mengatakan kepadaku bagaimana cara mengubahnya kembali dan kemudian dia mengubah yang lain, termasuk kau. Dia bahkan menghapus semua ingatanmu sehingga kau tidak tahu bahwa kau pernah jadi ayam. Kemudian, sesuai persetujuannya, dia dan ajudannya meninggalkan bumi setelah berjanji tidak akan pernah kembali lagi. Begitulah caranya aku menyelamatkan seluruh planet. Dan sekarang semuanya kembali normal. Aku akan segera menyiapkan makan malam, Garfield. Kita makan, Jangan ayam goreng! lasanya. Baiklah. Seperti yang kukatakan, semuanya kembali normal. Kecuali, tentu saja, John bertelur sesekali. Yang aku tidak mengerti, karena ayam jantan tidak bertelur, kan? Aku dalam perjalanan menuju ke Gamma Kuadran 9, Yuri. Persediaan generatorku hampir habis. Aku harus mencari tempat untuk berhenti untuk mengisi ulang. Bumi? Apa yang dilakukan di bumi? Planet paling membosankan dalam galaksi. Itu membuat 3 sektor biru kelihatan seperti sebuah popok. Kau mengerti maksudku kan? Ya, baiklah. Sepertinya itu yang akan dilakukan. John pulang sebentar lagi. Dia akan buat makan malam. Aku harap dia segera pulang. Aku belum makan selama 2 jam, 15 menit dan 3 detik. 4 detik, 5 detik. Ini John. Dia pergi melamar pekerjaan kartun. Kau akan bisa mengetahui dengan melihat wajahnya apakah dia diterima atau tidak. Oh, sepertinya kelihatan tidak. Aku akan menyiapkan makan malam di meja, teman-teman. Segera tidak cukup cepat. Bisakah lebih cepat dari segera? Aku tidak tahu kenapa kita menyuruhnya cepat. Betapa buruknya masakan John akhir-akhir ini ya. Terutama saat dia keluar dari pekerjaan. Kadang-kadang sulit mengatakan apa yang dia siapkan. Apa menurutmu ini? Daging, ikan, atau pasta? Aku sudah memikirkan chicken chow mein atau mungkin coklat puding atau keduanya digabungkan bersama. Sepertinya aku butuh pisang darurat. Mungkin di luar sana ada yang mau mempekerjakan seorang kartunis. John Arbuckle. Arbuckle, Eddie Gorman di sini. Kau mengenalku, pengkritik makanan terhebat di dunia dan orang keren. Sekarang dengarkan aku. Aku diberitahu kau adalah seorang kartunis. Iya, aku. Maksudku iya. Nah, aku membutuhkan orang yang bisa kugaji tinggi untuk menggambar di buku resep baruku. Gaji yang tinggi? Tapi aku harus menanyakan padamu, Arbuckle. Apa kau pintar Kau ingin memasak? tahu apa aku pintar memasak? Aku punya beberapa pemikiran untuk itu. Iya, aku pintar memasak.
Itu bukan pemikiranku. Begini saja, aku akan datang makan malam ke rumahmu malam ini, dan jika aku menyukai apa yang kau hidangkan, pekerjaan ini dan gaji tinggi adalah milikmu. Kau tahu alamatku? Hmm. Bagus, sampai bertemu jam 8. Garfield, aku dapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Aku tahu kau bisa melakukannya. Yang harus kulakukan membuat makan malam yang lezat. Aku tahu kau tidak bisa melakukannya. Sekarang, apa yang kubutuhkan? Oh, bahan. Aku harus ke pasar dan membeli bahan-bahan. Sampai nanti, Garfield. Bahkan pisangnya tidak begitu bagus. Aku lupa, ada gravitasi di planet ini. Ayo kita lihat apa yang ada di sekitar ini. Rumah, pohon. Lebih baik aku menyembunyikan pesawat ruang angkasaku. Kau tahu seberapa buruknya ini? Kau dan aku tidak akan memakannya. Ini sangat buruk. Aroma itu mirip dengan gelombang uranium yang biasanya dibuat ibuku. Lezat. Kau menyukainya, Bung? Kucing yang sangat gemuk. Makanan terlezat yang pernah aku makan dalam seluruh galaksi. Nah, jika kamu lebih banyak, anjing itu juga tidak akan makan miliknya. Biarkan itu. Kau tahu, Odi, aku sudah lapar, tapi aku belum pernah selapar itu. Ayo kita lihat apakah John meninggalkan makanan di atas kompor. Semakin banyak teman kita makan, semakin sedikit yang harus kita selesaikan. Yuri, aku bisa menyukai tempat di bumi ini kalau tidak ada gravitasi. Iya, gravitasi. Bumi buruk dengan itu. Kami menginterupsi kartun Garfield untuk membawa kalian pendidikan ini sejenak. Beritahu mereka jangan khawatir, ini akan cepat. Jangan khawatir, ini akan cepat. Terima kasih. Ini untuk kalian yang tidak tahu apa itu gravitasi. Gravitasi merupakan fenomena alam di mana benda dengan massa saling menarik. Aku akan mengulanginya karena aku juga tidak mengerti. Ini ada hubungannya dengan bagaimana benda besar menarik benda kecil. Bumi adalah sebuah benda besar, sehingga benda kecil ditarik ke arahnya. Sejarah mengatakan bahwa gravitasi ditemukan oleh seseorang bernama Isaac Newton kembali pada abad ke-17. Mereka mengatakan itu terjadi ketika sebuah apel jatuh di atas kepalanya. Nah, bukan persis seperti itu yang terjadi. Aku mengatakan, orang tua, bagaimana dengan tempat makan malam untuk kucing kesayanganmu? Tampaknya aku harus melakukannya sendiri. Apel. Nah, itu bukan lasanya, tapi mereka akan buat. Ke sana kita pergi. Apa yang terjadi? Aku sedang tidur dan kau terjatuh, kucingku. Aku heran, kenapa kau tidak jatuh? Mungkinkah gaya gravitasi? Jadi kesimpulannya, gravitasi adalah mengapa benda-benda jatuh dan melayang. Lalu Isaac Newton merumuskan teorinya mengenai bagaimana gravitasi bekerja. Dan mengapa kita semua tidak hanyut dari planet ini. Dia menjadi terkenal di dunia dan tentu saja kucingnya tidak mendapat jatah sedikit pun. Jadi itulah kenapa bagus ada gravitasi. Ini menyimpulkan bagaimana pendidikan dari program kami. Jangan khawatir, kami tidak akan memiliki yang lain sampai sesi berikutnya atau mungkin setelah yang itu. Cerita kita dimulai lagi. Aku tidak menyukai semua gravitasi ini. Semua ini berjalan di atas lantai. Tanpa gravitasi, aku merasa sangat bebas. Waktunya untuk menggunakan peralatan portable penghilang gravitasi. Hebat! Ini seperti di rumah. John, ada kue di oven. Yang terakhir seperti timbal. Aku berharap yang ini ringan. Hei, lumayan. Odi, berhenti bercanda. Kau adalah anjing. Anjing tidak bisa terbang. Tidak, kau tidak bisa. Apalagi kucing. Kami juga tidak bisa.
Jadi hentikan melayang seperti ini. Odi, apakah itu adalah salah satu mimpi hoki yang kita lakukan dalam pertunjukan sesekali? Aku juga. Hei Odi, lihat aku tidak jatuh. Cobalah. Oh, aku lupa waktu dan terlalu lama di pasar. Aku tidak akan punya waktu untuk membuat masakan lezat untuk Tuan Gorman yang akan memberiku gaji besar. Mungkin Garfield dan Odie akan menghiburnya sampai aku tiba di sana. Odie, kau melayang ke sana dan lihat siapa itu. Buka Arbuckle, ini aku. Sudah jam 8 dan aku tidak suka menunggu saatnya waktu makan. Oh tidak, Tuan Gorman sudah ada di sini. Aku akan memutar dan lewat pintu belakang. Garfield. Hei John, aku menemukan yang hampir sama menyenangkan dengan tidur dan makan. Tomatku, wortelku, rutabagasku. Sepertinya John terlalu berat untuk melayang seperti ini. Aku mau tahu apa generatorku sudah penuh. Arbuckle, apa yang terjadi Arbuckle? Apakah makan malamku sudah siap? Tempat ini semakin ramai. Ini mungkin waktu yang tepat untuk memeriksa. Lebih baik matikan penghilang gravitasi. Oh, pekerjaan yang menarik mengatur meja ini. Cara yang baik melemparkan salad. Cara yang sangat jelek mendaratkan kepalamu. Oh, dan lihat tumis itu. Aku bisa melihat betapa lezatnya itu setelah kau memanaskannya ya. Memanaskannya? Oh iya, panaskan. Aku akan memanaskannya, Tuan Gorman. Bagus, dan aku akan mulai dengan salad indahmu selama kau memanaskannya. Sudah terisi penuh dan siap untuk pergi. Aku beritahu Odie, aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi sepertinya aku tahu siapa yang melakukannya. Hei kau, yuhu, menurutku kau pasti tahu. Apa yang terjadi di dalam rumah ini? Itu adalah perbuatanmu? Bersalah, semoga kau menikmatinya. Makanannya lezat. Kalau aku kembali suatu hari, boleh aku mencobanya lagi? Bisa kau membuat kami melayang lagi? Itu kesepakatan. Dah. Dah. Wow, itu menakjubkan. Aku tidak akan percaya. Bukan melayang. Seseorang menyukai masakan John. Arbuckle, ini lezat. Tumisnya sudah siap, Tuan Gorman. Oh, aroma yang lezat. Kau dipekerjakan. Aku tidak hanya menggajimu tinggi. Aku akan menambahkan gaji tinggi itu menjadi lebih tinggi. Ya, 2 orang menyukai masakan John. Nah, ini baru saja menunjukkan kepadamu, kadang-kadang semuanya berbeda. Cepatlah kembali, teman. Tagihan gas, tagihan air. Biar aku saja. Sudah jatuh tempo. Harap segera bayar atau kami akan mengirim seorang pria bernama Bruno untuk menghancurkan lampumu. Paling tidak mereka tidak menekanmu. Aku tidak mengerti kenapa aku tidak pernah punya uang. Kuharap kau tidak mau karena aku hanya punya selusin. Aku mengerti kenapa aku tidak pernah punya uang. Apa itu, Odie? Oh, ini tiket lotre yang sudah kubeli. Hei, bukankah bagus memenangkan 27 triliun dolar? Hidupku akan indah dengan uang sebanyak itu. Apa yang kau katakan, Odie? Oh, waktunya untuk menarik nomor pemenang lotre. Ini membuang banyak waktu, tapi aku harus menontonnya.
Dalam beberapa saat, kita akan mengambil nomor pemenang lotre jackpot super beruntung ultra manis yang berhadiah 27 triliun dolar. Aku tidak boleh terlalu berharap. Coba kulihat tiketnya. Kemungkinanku menang sangat kecil, tapi ini akan sangat menyenangkan. Dan sekarang, inilah nomor pemenangnya. Kembalikan tiketku, Garfield. Nomor pemenangnya adalah 7, 9, 4, 5, 0. Siap. Dan nomor yang keluar adalah ini dia. Angkanya cocok semua. Kelihatannya aku memenangkan 27 triliun dolar. Kau tahu, kebanyakan orang jika terjadi pada mereka akan menjadi gila dan mulai melompat-lompat dan menari. Kau tahu apa lagi? Aku kaya! Aku kaya! Aku menang! Nah, boleh kita berjalan? Aku kaya! Itu benar, aku senang sekali. Aku adalah pemenang undian lotre jackpot super beruntung. Ya, aku mengerti. Tapi pertama kau harus membawa undian itu ke sini Senin pagi. Dan kami akan memberikanmu 27 triliun dolar. Aku akan ke sana. Teman-teman, apa yang akan kita lakukan untuk merayakannya? Lebih banyak pizza? Bagus. Ayo ke restoran Vito dan beli pizza. Tidak, aku punya ide yang lebih bagus. Untuk ke-10 kalinya, Vito, aku bukan ke sini untuk membeli pizza. Aku ingin membeli restoran pizza. Semua tempat. Oh, betapa aku memimpikan saat ini. Aku memenangkan lotre. Aku mendapatkan 27 triliun dolar. Tuan Arbuckle, apa itu namamu? Hai, aku adalah reporter Channel 4. Apa aku mendengarmu? Kalau tidak salah, kau pemenang lotre terbesar. Hei, itu aku. Vito, sebutkan hargamu. Kemudian gandakan. Pertama buat pizza, kemudian sebut harga. Itu benar, Pak. Pemenang lotre besar. Bawa kamera ke sini dan kita akan melakukan liputan. Besok, Odi, aku akan belanja terbesar yang pernah kau lihat. Akhirnya, aku mendapatkan 27 triliun dolar untuk belanja. Saat tidak aku selesai di sini, kau mungkin turun ke 26. Kota ramai. Hari ini, sebagai pemenang lotre John Arbuckle mulai menghabiskan sebagian dari 27 triliun dolar. Dia telah memenangkan undian mega super beruntung ultra manis. Pagi ini dia membeli 7 buah mobil, satu untuk masing-masing hari dalam minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, aku ingin cuti setengah hari. Dia juga memilih rumah baru yang akan dia beli. Rumah ini punya 600 kamar. Ketika yang satu kotor, aku akan pindah ke yang lain. Dalam rumah barunya, aku bertanya padanya, apa yang menjadi pemborosan terbesar? Itu pasti Garfield. Oh, itu sangat lezat. Ayo Garfield, kita pulang ke rumah lama untuk terakhir kalinya. Oh, aku tidak bisa gerak, tidak bisa jalan. Aku tidak makan yang lain jika hidupku tergantung padanya. Berapa lama lagi makan malam? Ayo, penjahit baruku Armando akan bertemu denganku di sana. Aku tidak akan merindukan rumah ini. Aku juga. Bagaimana dengan Modi? Mr. Arbuckle, aku Armando. Aku seorang penjahit. Aku dikenal dengan Armando Penjahit. Oh, selamat datang Armando Penjahit. Odi, kau tidak serius kan? Kau akan merindukan rumah ini? Kenapa? Kita akan tinggal di rumah pelayanan yang panas dan dingin. Kita akan memiliki kolam renang, dan seperti semua orang kaya, kita tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Baiklah, jadi rumah ini adalah satu-satunya yang pernah kau kenal. Jadi, menurutmu aku akan merindukannya? Merindukan sudut kesukaanku untuk tidur? Merindukan jendela kesukaanku untuk keluar? Tidak, membayangkan pelayanan makanan di rumah baru. Kau menyukainya, Tuan Arbuckle? Aku suka. Aku ingin 50 pakaian lebih Armando si penjahit. Oh, Sebentar. Tuan Arbuckle, apa yang kau ingin lakukan terhadap pakaian lamamu? Buang saja. Ada tempat sampah di pinggir jalan. Halo? Oh, Tuan Barker.
Maaf mengganggu di rumah saat akhir pekan Arbaka. Tapi aku ingin memastikan apa kau mengerjakan lukisan yang kau butuhkan. Kau apa? Aku bilang, aku berhenti, Tuan Barker. Aku tidak mau bekerja untukmu lagi. Aku kaya. Senin pagi, aku akan menyerahkan tiket pemenang lotreku. Tiket lotreku di sini. Tiket lotreku ada di dalam meja itu. Aku baru saja menyuruh Armando membuangnya. Arbaka, aku tidak tahan karyawan yang berhenti. Kau dipecat. Mengerti? Berhenti! Ini adalah musibah. John tidak akan dapat musibah lagi. Dia kaya. Aku akan membuatnya yang baru. Berhenti! Hentikan truk sampah itu. Aku butuh pakaian lamaku kembali. Tidak, Tuan Arbaka. Itu sudah ketinggalan zaman. Tiket lotreku ada di dalam baju itu. Oh, tidak. Kesempatan terakhir menghentikannya sebelum mereka membawa sampah ke dermaga dan membuangnya. Oh, hebat. Sekarang beberapa ikan akan mengambil uang kita. Kau bisa mengatakan ini darurat karena aku tidak berhenti untuk makan es krim. Apa sudah terlambat? Apa kau sudah membuang sampahnya ke laut? Tidak, kami tidak melakukan itu lagi. Tidak lagi? Tidak, itu buruk untuk lingkungan. Sekarang kami hanya membakarnya. Oh, itulah sampah yang baru saja kami ambil. Membuat banyak asap, bagus kan? Ya, aku gagal menjadi orang kaya. Semua pasta yang bisa kumakan. Akhirnya. Tapi kau tahu, aku tidak terlalu sial. Aku punya kau dan Odi. Aku punya rumah ini. Kalian mungkin tidak percaya, Garfield. Tapi aku merindukan rumah ini. Kau benar, aku tidak percaya. Dan aku masih bekerja dengan Mr. Barker. Tidak. Aku tidak bekerja dengan Mr. Barker. Apa yang akan kulakukan? Odi, aku tidak punya waktu untuk apapun. Aku berhenti bekerja. Celanaku, aku melepaskannya saat kita sampai rumah dan... Apakah ini berarti kita kaya lagi? Oh, coba aku lihat tiket pemenangnya, Tuan Arbuckle. Aku ingin 27 triliun dalam tagihan besar. Atau cek yang ditujukan pada restoran pizza Pito. Nomor pemenangnya adalah 795063 dan... Tunggu sebentar. Ada apa? Apa ada yang salah? Nomor terakhirnya pada tiketmu bukan angka 3. Ini adalah angka 8 yang tertutup noda. Aromanya seperti saus pizza. Aku minta maaf, Tuan Arbuckle. Ini bukan tiket pemenang. Permisi. Sepertinya aku memiliki tiket pemenang lotre. Ya, kau benar, Nyonya. Kau pemenang 27 triliun dolar. Oh, itu bagus. Aku akan minta Tuan Barker mempekerjakanku kembali. Semua ini butuh permintaan maaf yang tulus. Dan memohon. Oh, jangan lupa memohon. Baiklah teman-teman, kita kehilangan 27 triliun dolar. Kalian tahu, kebanyakan orang jika terjadi pada mereka akan menjadi gila dan mulai menangis serta merengek. Dan kalian tahu apa lagi?
Aku seperti kebanyakan orang. Sangat senang bertemu denganmu lagi. Kau kelihatan cukup baik hari ini. Rasanya adalah temanku. Waktunya makan. Ini adalah suatu kemarahan. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi tanpa dihukum. Balas dendam! Balas dendam! Balas dendam! Pemandangan yang sangat memuakkan. Pemimpin yang mulia, Monster Orange itu terus melahap makhluk seperti kita. Iya, Jenderal. Tapi untungnya, galaksi akan segera menyingkirkannya. Dan juga seluruh planetnya. Jika aku tidak tahu lebih baik, aku akan mengatakan aku hanya melihat ravioli terbang. Tidak terlalu cepat. Kena. Oh iya, ravioli adalah ravioli. Transmisi terganggu. Makhluk orange itu telah menekan peralatan pengintai. Balas Penduduk Parma, sebagai pemimpin kalian aku telah memerintahkan bahwa monster orang jahat dan planet barbar dihancurkan sekaligus. Operasi Blasteroid diteruskan. Tegangkan. Luncurkan. Dokter Bunker, radar stratosfer mendeteksi sebuah objek besar sedang meluncur ke bumi. Ya. Tunggu sebentar, biar aku lihat dulu. Oh, ini tidak kelihatan bagus sama sekali. Jadi, apa kau ingin nonton Binky the Clown? Tidak, kontrakku bilang dia tidak diperbolehkan dalam episode ini. Kami hentikan program ini untuk membawa kalian pada berita terhangat. Ini Dr. Thaddeus Baker. Dokter, apa kau akan memberitahu pada pemirsa apa yang sudah kuceritakan padaku? Tentu saja. Sebuah asteroid raksasa sedang menuju ke bumi. Ya, asteroid akan menabrak tepat 13 jam dan 13 menit dan 13 detik untuk menghancurkan seluruh dunia. Kita sudah ditakdirkan. Tapi masih ada satu kesempatan. Kita memiliki sebuah roket yang bisa terbang dan menghancurkan asteroid sebelum mencapai kita. Syukurlah. Kau telah mengatakannya. Masalahnya adalah tidak ada yang bisa masuk ke dalam roket untuk menerbangkannya. Kau bilang kalau kokpit pesawat angkasa dirancang oleh mantan kartunis? Ya, dan untuk beberapa alasan, dia merancang pakaian antariksa tersebut dalam bentuk seekor kucing gemuk dan seekor anjing.
Satu-satunya harapan kita adalah mencari seseorang yang cocok dengan bagian antariksa yang bisa menerbangkan roket dan menyelamatkan dunia. Kita tidak harus menerbangkan dengan roket. Dan ingat, satu hal yang harus kalian ketahui. Semuanya akan dikontrol dan dimonitor oleh kontrol di pusat. Bagus, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Segera setelah roket itu mendarat di asteroid, kalian akan keluar dan pasang bom. Gawat, banyak yang harus kita khawatirkan. Untuk mengaktifkan bom, kalian hanya perlu menekan tombol pada tabung. Kemudian, kalian akan punya waktu 10 menit untuk kembali ke roket dan meninggalkan asteroid sebelum meledak. Selamat, kalian akan membutuhkannya. Umat manusia mengandalkan kalian, teman-teman. Jika aku umat manusia, aku akan khawatir. 9, 8, 7, 4, Apa yang terjadi dengan 6 dan 5? 1. Lepas landas. Sebentar lagi, planet barbar jahat akan menjadi puing-puing. Pemimpin yang mulia, itu kelihatannya seperti sebuah objek terbang menuju blasteroid. Pesawat luar angkasa primitif. Dan kelihatannya akan mendarat di blasteroid tersebut. Odi, kita berjarak ratusan ribu mil dari bumi. Ratusan ribu mil dari peradaban. Dan yang terburuk, ratusan ribu mil dari restoran pizza pita. Ya, menurutmu mereka tidak mengantarkan sejauh ini? Ini bahaya. Apa yang mereka lakukan? Baiklah teman-teman, kita pasang bomnya. Aktifkan dan segera kembali ke roket. Apa menurutnya yang kita lakukan di atas sini? Menunggu truk es krim yang datang? Odi, apa kau mencium sesuatu yang akrab? Baiklah, aku akan mengatakannya. Ups. Ya, seperti perkiraanku, Odi, asteroid ini adalah bakso raksasa. Ya, kita di atas daging eor. Yummy! Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia sedang memakan asteroid? Roket sudah menganalisa komposisi dari asteroid itu. Asteroid itu terbuat dari bawang merah dan sapi yang diresapi bawang putih. Serahkan pada Garfield untuk menemukan bakso terbesar di dunia. Kau membahayakan misi. Jatuhkan bomnya. Tenang, aku sedang makan. Apakah benar makhluk itu bisa makan seluruh blasteroid? Iya, dia bisa. Aku pernah melihatnya makan sebelumnya. Ini tidak memuaskan yang mulia. Astaga, Houston, kita dalam masalah. Lihat dia, bagaimana dia bisa kembali ke roket. Ada cara yang sangat sederhana. Seandainya aku tahu bagaimana. Odi, aku tidak bisa kembali ke roket. Ada ide cemerlang? Tentu saja tidak. Kau adalah Odi. Ide terbaikmu yang pernah kau lakukan adalah mengejar ekormu selama 9 jam. Roketnya akan lepas
kandas. Garfield akan dibiarkan terdampar di luar angkasa. Terima kasih, Odi. Aku tahu kau akan datang dengan sesuatu. Sebenarnya aku tidak yakin. Aku hanya berkata begitu agar merasa nyaman. Odi, kau menyelamatkan nyawa Garfield. Tidak semuanya. Garfield adalah asteroid sekarang. Bumi ditakdirkan sekali lagi. Aku mengempes setiap kali aku sendawa. Menakjubkan. Dia hampir kembali ke ukuran normalnya. Planet kita selamat. Di mana Garfield? Mayday! Mayday! Selamat datang kembali Garfield. Kau adalah pahlawan. Ya, dan kau berutang banyak kepadaku. Aku akan membuat daftar. Aku lapar sekali. Masakan Italia? Oh, tidak. Baiklah, jaga dirimu. Kami akan pergi tanpamu. Aku tahu tempat kecil Aku luar tidak biasa akan di bawah menyentuh blok makanan itu. apapun untuk waktu yang lama sekali. Khususnya, apa dia bilang Italia? Ingat bagaimana biasanya aku katakan aku akan pergi ke ujung dunia untuk lasanya? Nah, aku telah melakukannya. Penduduk Parma, sekali lagi monster oranye jahat itu menang. Tapi ini belum berakhir. Pasti ada cara dan kita pasti akan balas dendam. Iya kan? Garfield! Apa kau di dapur? Oh, kau di sini. Aku baru saja ingin memberitahumu aku mau pergi ke pasar. Oh, bagus. Bawakan aku pulang satu dari segalanya. Ukuran ekonomis besar. Sampai bertemu lagi. Baiklah. Buat aku yakin kau menjaga dan mengawasi. Itu konyol. Aku sudah memberitahumu untuk mengawasi tikus. Siapa itu yang sembunyi? Jangan sampai ada tikus di rumah ini. Sampai bertemu lagi. Hei, apakah kau pemilik rumah ini? Sepertinya begitu. Kucingku mungkin tidak setuju. Ya, namaku Pulver. Pulver Extermination. Kami mendapatkan laporan ada tikus di lingkungan ini. Bukan di rumahku. Jika kalian melihat ada tikus, hubungi kami. Kami cepat dan kami kejam. Ingat itu. Baiklah, aku ambil, tapi aku tidak butuh. Aku mengandalkan Garfield. Sepertinya aku mendengar suara seperti tikus sedang menari. Hei Squid, kerabatku yang lain baru saja tiba. Hei, keluargaku adalah keluarga. Baik denganmu, Garf. Oh, selama mereka tidak menyentuh makananku dan mengganggu tidurku, mereka dipersilakan. Bagus, siapa dia? Pamanku Howard, kepanakanku Ini Morris, adalah sepupumu Max. sepupuku Max. Apa ada yang salah dengan Max? Oh, sepupuku Max adalah berita buruk. Dia itu benci kucing. Oh, kau bercanda denganku. Tidak ada yang benci kucing. Squid, apa yang sedang kau lakukan dengan kucing itu? Jangan khawatir sepupu, aku akan melindungimu darinya. Aku tahu seni bela diri. Nantikan teman-teman, kami akhirnya memiliki karakter di pertunjukan ini yang lebih menyebalkan daripada normal. Aku tidak perlu dilindungi oleh Garfield. Dia adalah temanku. Siapa? Temanmu? Apa kau keluar dari pikiran tikusmu? Dia adalah kucing. Kau tahu apa yang dilakukan kucing pada tikus?
Iya, mereka melakukan tarian salsa dengan mereka. Tidak. Mereka memakannya. Salsa apa? Kau harus banyak belajar, Squeak. Nah, apa yang harus kulakukan sekarang? Makan atau tidur? Tidur. Aku memberitahumu, Max, Garfield tidak seperti kucing lain. Dia tidak makan tikus. Oh, lalu apa yang dia makan? Semua yang lain. Aku bisa melihatmu membutuhkan pelajaran serius, Pupu. Ayo. Mungkin ada permainan di sekitar sini. Hei, perhatikan ini, Sepupu. Kau akan mempelajari pelajaran yang berharga. Kucing, mereka bagus untuk apa? Mereka berbaring tidur sepanjang hari dan mencakar tirai Sejauh dan ini menuntut tidak ada makan dan argumen. umumnya tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian, hal paling mengerikan yang mereka lakukan, kucing makan. Argumen. Dan mereka melakukannya dengan cara yang sekejam mungkin. Kucing menangkap tikus. Apakah dia hanya makan dan cepat selesai? Tidak, dia akan bermain dengan makanannya, membuatnya menderita, jadi dia membiarkan kucing itu pergi. Kemudian menangkapnya lagi, dan kemudian dia membiarkan kucing itu pergi. Matikan. Ini untuk kebaikanmu, Sepupu. Dan kemudian, ketika tikus berpikir dia sudah pergi, berpikir hidupnya sudah selamat, kucing menyerang. Tidak, matikan. Garfield tidak akan berbuat seperti itu. Dia tidak akan. Dia adalah kucing. Kucing makan tikus. Apa kau akan membiarkan ini terjadi? Apa kau tidak melakukan apa-apa selama kucing ini mengasah cakar dan giginya? Aku pernah melihat apa yang dilakukan terhadap 10 pohon sehingga panggang. Kucing, mereka bagus untuk apa? Aku tidak tahu mengenai kalian, tapi aku tidak akan berdiri di sekitar dan menjadi tikus rasa makanan kucing. Aha. Aku juga tidak. Iya, ayo. Tidak mungkin begitu. Kau pindah atau aku? Sepertinya aku. Hai teman-teman, kalian ingin menjelaskan ini? Wow! Ternyata tidak. Baiklah, aku tidak tahu apa ini, tapi aku tidak akan membiarkan sekelompok tikus melemparku keluar dari rumahku sendiri. Hei, jika kalian mengira bisa mengeluarkanku dari sini, kalian membuat prediksi yang sangat tepat. Kau tidak akan menangkap kami, kucing. Datang dekati kami lagi, dan kau akan menyesal. Iya, benar, itu benar. Iya. Benar. Aku harus melakukan sesuatu untuk ini, tapi tidak sekarang. Aku akan naik bus ke kota dan pergi ke restoran Vito. Aku sedang istirahat, kucing. Bisakah kau menunggu 5 menit? Mengingat pizza tidak, tapi aku kira aku harus. Ya, Max memimpin dari kita. Dia menyelamatkan kita. Aku beritahu kau, kecuali kau adalah lasanya atau makanan berlemak, Garfield tidak berbahaya. Dia adalah kucing, dan kucing tidak berbahaya. Tenang, Squeak. Dengan perginya dia, kita tidak akan perlu dikhawatirkan lagi. Tikus! Rumahku penuh dengan tikus! Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sembunyi. Garfield! Oh, dia tidak berguna. Bagaimana aku menyingkirkan ini? Garfield akan melindungi kita. Kucing tidak melindungi tikus. Selain itu, apa yang bisa dilakukan orang itu pada kita tanpa kucing? Tuan Pulver, seberapa cepat kau bisa sampai di sini? Ya, itu cukup cepat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tidak ada kucing di sini. Tenang, aku bisa menghadapi orang ini. Hei, keluar dari sini, atau aku akan bertindak kasar. Salah satu mainan Odi mungkin.
Aku berharap setidaknya dia membaca halaman komik. Garfield, kau harus menyelamatkan kami. Ada orang ini, pembasmi ini. Dia menangkap semua teman-temanku. Teman-temanmu mengeluarkanku dari rumahku. Aku tahu mereka tidak bermaksud begitu. Iya, mereka bermaksud begitu, tapi mereka ketakutan. Tenang, tenang. Selama aku menunggu bus, aku mengetahui bagaimana aku bisa masuk kembali ke dalam. Kau melakukannya untuk Halloween tahun lalu, benar kan? Iya, tapi tidak terlalu berhasil. Tidak mendapatkan permen sedikit pun, hanya keju. Baiklah sekarang kau tunggu di sini. Orang besar itu tidak akan ada kesempatan. Sepertinya aku sudah mendapatkan mereka semua. Dan Yuhu. Apakah vakum di punggungmu sebesar yang ada di kepalamu? ada yang besar. Hehehe. Aku membutuhkan tempat lain untuk menangkapnya. Yuhu. Dan untuk dia, aku membutuhkan mesinku dengan kekuatan penuh. Para pemirsa, mengejar adegan singkat. Lari, lari, lari seperti tikus. Hehehe, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hei teman, kau melewatkan satu. Apa itu? Satu yang kulewatkan? Baiklah, aku akan menangkapnya. Sepertinya kucing itu mengubah pikirannya. Ini tikus mainan itu lagi. Dan kabel apa yang terhubung padanya? Hentikan, aku tidak bisa membuka peralatan ini. Hentikan! Garfield, kau menyelamatkan kami. Kami sudah salah menilaimu. Ya, kami sudah salah. Iya, Garfield. Aku kurang bagus dalam mengatakan aku minta maaf. Oh, kau hanya perlu latihan. Kau harus mengatakannya lebih sering. Hei, kami berpikir karena kau sudah berpakaian seperti itu, kami akan menjadikanmu tikus kehormatan. Oh iya. Rasanya sudah lama sekali aku tidak makan keju yang sangat bau. Aku tidak tahu kemana pembasmi itu pergi, tapi dia melakukan pekerjaan bagus. Aku yakin tidak ada tikus dalam jarak bermil-mil dari sini. Aku akan kembali sebentar lagi. Apa ada yang perlu kau ambilkan di pasar? Daftar dari semuanya. Baiklah. Menurutmu kita akan bertemu pembasmi itu lagi? Mungkin tidak. Aku telah membuat kesalahan. Itu bukan bus ke restoran pizza Vito. Itu bukan. Kemana dia akan pergi? Ayo ke arah sini. Di bawah sana. Mereka menari seperti ini. Tapi Tuan Allwork, aku kan hanya telat beberapa hari. Aku sedang menunggu cek dari majikanku. Dan majikanku sedang menunggu cek darimu, Tuan Arbuckles. Jangan membuatku menuntutmu.
Oh, John terlambat membayar sesuatu tagihan. Orang itu datang untuk menagih hutang. Kau akan menuntutku? Hanya uang dengan jumlah sekecil ini? Aku ini pengacara Tuan Arbuckles. Ini pekerjaanku untuk menuntut orang. Sekarang dengarkan jadwalku sore ini. Jam 1, menuntut seseorang. Jam 2, menuntut seseorang. Jam 3, pergi mengunjungi tuntutan sepupuku. Setengah 4, menuntut dan juga menuntut. Jam 4, berhenti di pasar, beli 1 galon susu. Setengah 5, menuntut pasar itu, asal ada susu dan sapi itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang katakan padaku, bagaimana kau bisa sampai kekurangan uang? Ini pesananmu, Mr. Arbuckle. 12 pizza pepperoni untuk kucingmu. Hah, ada pertanyaan? Ini adalah bayi kanguru. Tidak semanisku. Dan ini adalah bayi panda. Pasti tidak semanisku. Hei, apa yang kau keluhkan? Aku memberimu kulit yang garing. Tidak semanisku. Tidak semanisku. Baiklah, setengah kulit garing. Teman-teman, aku butuh uang cepat. Aku harus melakukan penjualan obral. Aku butuh sesuatu untuk dijual. Garfield, lihat sekeliling. Cari sesuatu yang ingin kita singkirkan. Sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Aku suka menonton film alam di TV. Oh. Daus, setelah aku menurunkan anakku di rumah, bawa aku ke pengadilan. Sangat baik, Mr. Arrock. Siapa yang kau tuntut hari ini? Aku tidak tahu, tapi aku akan cari seseorang. Ayah, apa boleh kita melakukan sesuatu? Maksudku, kau dan aku. Ayah ada pekerjaan. Di samping itu aku akan menurunkanmu di dekat permainan baseball. Iya, dan kau menggugat wasitnya. Oh, kebetulan sekali. Itu Arbuckle yang akan kutuntut. Sepertinya dia sedang melakukan penjualan di halaman. Daus, berhenti sebentar atau kau akan kutuntut. Izinkan aku menjual normal. Oh, tolong izinkan aku menjualnya. Mungkin aku bisa dapat $3 untuk lampu tua ini. Kenapa tidak mengizinkanku menjual normal? Garfield, selama aku pergi, awasi barang-barangku. Pasang label harga untuk semuanya. Dan ingat, harga sesuai dengan kelayakannya. Baiklah, Odi. Berapa kau benar-benar layak? 2 sen? 2 sen. Banyak samba berharga di sini. Aku mungkin harus menuntutnya karena ini. Hei ayah, lihat anak anjing lucu itu. Dia benar-benar lucu dan dia cuma 2 sen. Kau menginginkannya, sayang? Mungkin ayah bisa menawar harganya untuk turun sedikit. Oh, tolonglah ya. Oh, baiklah, baiklah. Tuan Arbuckles, aku beli anjingmu. Maaf Tuan Allwork, Audi tidak dijual. Ya, oke. Tapi aku lihat ada label harga dan aku setuju dengan harga yang tertera di label itu. Dengan kata lain, itu adalah kontrak yang mengikat secara hukum. Aku mau bayarmu 2 sen. Apakah kau ada kembalian dengan 100? Aku membutuhkan tanda terima. Oh. Ya, aku tahu ada label harganya, tapi itu cuma lelucon. Lelucon? Maaf Tuan Arbuckle, aku tahu kau menyukai anjing, tapi anakku menginginkannya. Dan aku selalu memberikan apapun yang diinginkan anakku. Iya, selama itu tidak menghabiskan waktu ayah. Oh. Garfield, apa kau memikirkan sesuatu yang kau bisa lakukan untuk membuat keadaan ini lebih baik? Aku tawarkan normal lebih murah. Malang sekali, Odi. Aku selalu menyukainya. Sedikit basah di lidahnya, tapi dia adalah anjing yang baik. Hei Squeak, kau akan menghabiskan potongan keju itu? Aku sedang merencanakan. Kenapa? Karena John tidak akan memberiku makan sebelum aku temukan cara mendapatkan Odi kembali. Squeak, apa menurutmu kau dan jaringan tikusmu dapat mencari tahu kemana mereka bawa anjing tersebut? Serahkan padaku, Garfield. Aku akan melakukan apapun untukmu. Apapun? Berbuat hampir semua hal.
247 Barrister Lane. Itu bagian mewah kota. Ketemu. Aku mendapatkan dari tikus kelas atas. Jadi bagaimana kau mencari tahu agar orang itu memberikan Odi kembali? Aku harus melakukan rencana cemerlang. Aku harap aku punya saat berada di sana. Hei, dengar. Bagaimana kalau aku melempar tongkat dan kau menangkapnya? Mau pergi jalan-jalan? Oh, Odi mendapatkan tempat bagus. Kalau kau ingin tahu, aku masih belum punya ide yang cemerlang di sini. Oh, kau rupanya. Apa kau datang untuk mencoba bawa pulang anjingmu? Nah, Mr. Awok memberikan instruksi eksplisit. Anjing itu sekarang milik anak Jack dan itu final. Sekarang pergilah. Tidak, kau bukan anak kecil yang datang bermain dengan Tuan Jack. Kau kucing itu lagi. Selamat siang. Hei, Mr. Butter, Pak. Ini aku Vito. Kemari untuk mengantarkan pizza kepada anak kecil itu dan anjing dengan lidah yang basah. Tidak, kau bukan orang yang mengantarkan pizza. Kau adalah kucing itu. Selamat siang. Bukan. Kau bukan manusia salju kejam. Hei, layak untuk dicoba. Kau kucing itu lagi. Kau memaksaku menggunakan seni sistem keamanan kami yang untuknya mencakup lontaran manusia salju kejam. John perlu mendapatkan salah satunya. Kau tidak akan tahu kapan manusia salju kejam mendekat. Entahlah, aku tidak tahu bagaimana mendapatkan Odi kembali. Aku bahkan tidak tahu dari mana aku dapatkan pakaian ini. Hei, mereka membiarkan jendela atas terbuka. Baiklah, ini bukan ide cemerlang, tapi ini hampir. Jadi kau tidak mau melakukan apapun denganku? Aku tidak membutuhkan anjing untuk itu. Aku bisa mendapatkannya dari ayahku. Kau pasti merindukan tempat biasanya kau tinggal. Baiklah, seharusnya kau ada di sana. Ayo, aku akan membawamu pulang. Wah, kelihatannya kucing itu menyerah dan juga pergi. Sekarang mencari Odi. Oh tidak, dia belum menyerah. Dia memanjat ke kamar tidur Tuan. Sekarang lari dari kepala pelayan. Tidak, aku akan menuntutmu dan seperti itulah. Baik, sampai ketemu pada makan malam nanti. Apa ini artinya? Aku tidak tahu, tapi aku pasti akan dituntut. Aku minta maaf Tuan, kucing itu telah melanggar keamanan. Dan sekarang, aku lihat Tuan Muda Jack menghilang. Juga anjing yang kau belikan untuknya, Tuan. Hilang? Ya, sudah jelas kemana mereka perginya. Keluarkan mobilnya, Daus. Dan kau, kucing, kau ikut denganku. Oh, tidak ada yang lancar. Bahkan dengan obral, aku tidak punya cukup uang untuk membayar hutang. Garfield sudah pergi, dan aku kehilangan Odi selamanya. Mungkin tidak selamanya. Odi, kau kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku lagi. Kau akan, mereka tidak akan mengizinkanmu memiliki anjing ini dalam Tuan penjara. Allrock, Aku telah membeli anjing itu dengan jujur dan adil. Tapi ayah, Jangan sekarang, Jack. Kau mencurinya kembali, dan aku akan memanggil polisi, dan kau dituntut dengan pencurian anjing. tapi Diam, ayah. Jack. Jangan membuatku menuntut anakku sendiri. Aku akan melakukannya jika aku harus. Aku tidak mau seperti ini terjadi. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Biarkan anak itu bicara. Ayah, aku memberikan anjing itu padanya lagi. Kenapa? Ayah pikir kau menginginkan anjing itu. Apa yang benar-benar kau inginkan, nak?
Kenapa dia tidak menjawabku? Apa yang benar-benar dia inginkan? Apapun itu, aku akan membelikannya. Seekor anjing memang bagus, tapi dia tidak bisa menggantikan orang tua. Ya, sepertinya yang kau katakan benar. Mr. Awok, kau memintaku untuk mengingatkanmu orang-orang yang harus kau tuntut. Mereka bisa menunggu, Deus. Aku harus menghabiskan lebih banyak lagi dengan anakku. Apa yang harus kau lakukan, nak? Main bola atau nonton? Apa saja? Tuan Arbuckles, bawa hutangmu. Jangan khawatir, kami akan melakukan sesuatu. Dan terima kasih. Terima kasih. Ya, aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Aku tahu. Kau akan menyarankan untuk menjual normal. Tidak? Hah, maafkan aku, Garfield. Baiklah, apa idemu? Kita akan memberikannya dan kemudian membayar orang untuk membawanya kembali. Kita akan mendapatkan jutaan. Aku buru-buru. Aku masak secepat mungkin. Tidak peduli seberapa banyak aku memberinya makan, dia tetap lapar. Roti daging. Aku harus membuat roti daging lain. 6 roti daging. Dan kentang goreng, saus string, dan jangan potong tebal ya. Akui saja kau berharap aku yang diberi makan. Posisiku dalam hidup telah dirampas. Itu kata mewah yang berarti dicuri. Dan kalian tahu siapa yang mencurinya? Ya, tidak salah lagi. Dia orangnya. Dia. Eddie Gorman, kritikus TV acara restoran terkenal. Kau mengingatnya? Dia ada di 6 episode musim lalu. Kalian lihat? Dia kehilangan pertunjukan TV-nya. Dan, aku mulai dari atas. Dimulai dengan salah satu pertunjukan TV kesukaanku. Di Bistro Botticelli Italia, mereka mempunyai cara baru untuk membuat laksanya. Lasanya tidak membutuhkan perbaikan apapun. Saat ini caranya sudah sempurna. Mereka juga mempunyai rigatoni bolognese lezat. Oh, dan cannelloni diisi dengan mozzarella. 1 jam makanan menggemukkan setiap malam. Siapa yang akan peduli dengan acara ini? Hebatnya orang yang menjalankan stasiun TV. Makanan ini hanya untuk mati. Ini pasti. Semua kalori itu, semua kolesterol itu. Benar, setelah pertunjukan, Eddie mendapat berita buruk. Tapi kenapa? Kenapa, Pak Manajer? Kenapa? Karena orang-orang tidak boleh makan makanan menggemukkan yang kau sarankan. Mereka harus makan apa yang kumakan. Ayam vegetarian terbuat dari kacang kedelai, beras merah, kecambah organik dengan bibit gandum kocok dicampur dengan Jika yogurt aku boleh susu menanyakan kambing. satu pertanyaan kecil, adakah makanan ini? Tentu saja di makanan. Makanan bagus, makanan sehat, jenis makanan yang membuat tubuhmu mengatakan, terima kasih telah merawatku dengan baik. Kalau begitu, aku ingin kau lelehkan keju sedikit untuk menggorengnya. Gorman, apa kau tahu seperti apa mereka ketika mereka makan makanan yang kau sarankan? Tidak, apa? Ini. Kemudian Eddie Gorman telah digantikan. Program yang biasa ditayangkan pada jam ini, Makan Hebat Sederhana bersama Eddie Gorman, tidak akan ditayangkan lagi. Jadi bisa memberitakan kalian hal ini, program lebih baik untuk kalian. Selamat malam. Malam ini aku akan menceritakan kepada kalian tentang manfaat makan tahu. Tidak ada. Lalu orang itu dipecat. Orang itu menerimanya dengan pahit. Ini berlalu beberapa hari. Ini pesananmu, Tuan Garman. Yang lezat untukmu. Vito spesial panas, hanya untukmu. Oh, terima kasih, Vito. Ini adalah pizza terlezat yang pernah kumakan. Terima kasih. Ya, mungkin saja kau akan merekomendasikan restoran pizza dalam pertunjukanmu sesekali. Pertunjukanku. Akhirnya Eddie berakhir di mana semua orang tidak bisa mengendalikan emosinya. Duduk di belakangku dalam sebuah film.
Setelah merusak film tersebut dan meneteskan air mata ke dalam popcornku, dia minta maaf. Aku menjadi seperti ini sejak aku kehilangan pertunjukanku, Mr. Arbuckle. Merasa kasihan dengan orang itu, anak anjing? Ya, aku juga. Aku harap John tidak melakukan sesuatu yang bodoh, misalnya mengundang makan malam. Eddie, bagaimana kalau malam ini kita makan malam bersama? Sangat menakjubkan, Mr. Arbuckle. Hebat. Bagus, aku akan membuatkan resep khususku untuk roti daging. Hei, apakah orang malang itu sudah cukup mendapatkan masalah? Malam itu John belajar kenapa kalian jangan pernah mengundang pengkritik makan ke rumahmu. Semua kelihatan sangat lezat, Mr. Arbuckle. Roti daging ini kelihatan cukup bagus dimakan. Dan aku akan makan ini sedikit. Benar-benar sangat lezat. Odi, apakah kau dapat makanan? Aku juga. Ayo kita pergi. Alasan lain agar tidak mengundang kritikus makan untuk makan malam, mereka cenderung menilai apa yang mereka makan. Aku memberikan roti daging 2 bintang. Berkodel memerlukan lebih banyak mentega, jadi mereka mendapatkan 1 bintang. Tapi 4 bintang untuk sausnya. Baiklah, aku senang kau menikmati sausnya. Itu bisa menggunakan tepung, tapi sebaiknya itu... Siapa yang melemparkan kulit pisang ke jalan? Tuan Gorman, kau baik-baik saja? Tidak, panggilkan dokter. Cepat, dokter. Dokter. Aku akan panggilkan dokter. Dan beberapa masakan dari udang. Aku akan panggilkan restoran Cina. Dan juga pizza dengan setengah pepperoni. Aku akan panggilkan Vito. Luar biasa dokter datang sebelum masakan udang atau pizza. Lebih baik jaga dia di sini sampai kakinya sembuh. Kira-kira berapa lama, dokter? Ya, tidak lebih dari beberapa bulan. Sampai jumpa. Beberapa bulan? Tuan Gorman, apa kau akan lebih nyaman di rumah atau di rumah sakit? Itu lebih bagus. Kau menjagaku, Arbuckle. Aku akan menuntutmu terhadap semua yang kau lakukan. Kecuali kucing itu. Sekarang berikan aku sandwich keju panggang. 1 sandwich keju panggang segera datang. Dengan keripik kentang jenis potongan bergelombang. Keripik kentang potongan bergelembung? Ya, benar. Dan aku ingin ada acaranya juga. Begitulah bagaimana awal mulanya. Kemudian memburuk. Halo? Arbuckle, sekarang pukul 5:02. Aku sedang menunggu sarapanku. Sirup. Aku ingin minum sirup. 8 jenis jika kau punya. Jika tidak, pergi dan beli. Oh, aku juga suka telur. Goreng, rebus, orak-arik, dan dicat dengan desain yang indah untuk Paskah. Tidak ada makanan untukku. Singkatnya, Eddie mulai mengingatkanku dengan keserakahan, tidak sabar, makhluk malas. Disebut apa? Oh, benar. Aku. Untuk membuat kue coklat sehat tanpa menggunakan coklat, sebaiknya kita menggunakan spora jamur organik dan granola. Matikan! Matikan! Maaf Tuan Gorman, sepertinya kau marah menonton pertunjukan yang menggantikan programmu. Tapi itu semuanya makanan sehat yang menjijikkan. Aku tidak suka. Aku tidak tahan dengan makanan sehat. Kucing Tetap saja memiliki tidak ide. tahan. Pertunjukan hebat hari ini, Pak. Peringkat baru telah masuk. Apa? Aku hanya mendapatkan rating 3. Ya, kau hanya memiliki 3 penonton. Sama seperti aku mungkin membencinya. Aku harus membawa Eddie Gorman kembali kemari. Arbuckle! Arbuckle, aku ingin makan malamku! Bawakan aku makan malam atau aku akan menuntutmu. Maaf Tuan Gorman, ini dia. Apa ini?
Ini pastel ayam buatan tanpa ayam, tapi dengan tepung articok dan modifikasi gandum. Saat aku meminta makan malam, aku seharusnya menentukan makanan itu. Ini semua adalah bagian dari program makanan hidup sehat kita. Ayo teman-teman. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kau bisa menceritakan bagaimana putus asanya aku. Ini untuk menyingkirkan Eddie. Eddie, kami akan memulaimu dengan 100 sit up. Kau tidak akan melakukan hal semacam itu. Dan jika kau tidak pergi mengambil makan malamku, aku akan mengambilnya sendiri. Aku membutuhkan cheeseburger daging asap dengan daging asap ekstra. Keju ekstra. Burger ekstra. Tidak ada makanan, tunggu. Ini ada 1. Selamat makan, au. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, Siap untuk 4. mendaki 50 mil? Tidak, aku tidak bisa bertahan di rumah ini lebih lama lagi. Aku baru saja menemukan rumah itu. Dia meninggalkan alamatnya di kotak suara untuk berjaga-jaga ada yang ingin meneruskan pesannya. Iya, aku... Manajer stasiun, maafkan aku. Eddie, aku ingin kau kembali ke pekerjaan lamamu. Aku harus keluar dari sini. Apakah itu berarti kau tidak akan kembali ke stasiun? Oh, tidak. Aku akan kembali siaran besok. Tepat saat ini juga, aku sangat membutuhkan makanan prasmanan. Garfield, idemu cemerlang. Ideku selalu cemerlang kalau aku yang memilikinya. Ayo kita rayakan. Aku akan buatkan makanan kesukaan kalian semua. Tuan Arbuckle, aku minta maaf dia menyebabkan banyak masalah terhadap... Oh, tidak apa-apa, Tuan Stasiun Manajer. Jangan lakukan. Apa kau mau bergabung dengan kami untuk Dia makan malam? melakukannya. Terima kasih, tapi aku tidak makan makanan semacam ini. Kau tahu ada berapa banyak kalori dalam steak itu dan berapa gram lemak? Maksudku, aromanya menggoda. Mungkin satu gigitan tidak akan menyakiti. Kau tahu ada berapa banyak kolesterol untukmu dan minuman bersoda? Aku hanya minum. Ini enak, Arbuckle. Ayo berikan aku sedikit madu. Segera. Dan aku akan mencoba kentang goreng. Jadi sedikit Juga saus. segera. Ya. Dan aku tidak melihat saus steak. Saus stick, aku akan mengambilnya. Deja vu sekali lagi. Oh, enak Kelihatannya sekali. kita tidak akan mendapatkan makanan lagi untuk beberapa hari ke depan. Dan Blinses, aku mau Blinses dengan cara ibuku masak. Aku akan membawakan ibumu. Apakah kau kirim coklat untuk mencuci mulut?